Halo teman-teman, mungkin bagi yang kemarin nonton soal video yang bersama Jin Kura-Kura ya, ini adalah lanjutan part kedua di hari keduanya pada saat lagi sedang kayak ospek ya. Iya, Ya, mirip-mirip seperti ospek, Bang. ospek ya. Yang cerita pertama bagi kalian yang belum dengerin, kalian bisa dengerin di cerita pertama part satunya. Ini cerita kedua, yang pertama itu tentang jurit malamnya, dan gue nggak tahu cerita kedua tentang apa. Silakan Jin Kura-Kura untuk menceritakan untuk part keduanya. Jadi di apa namanya hari kedua itu, Bang, itu kan kita habis games di air terjun gitu, dekat-dekat air terjun gitu, Bang. Nah, itu kejadiannya itu sore jam sekitar 4:30, pokoknya mau maghrib lah. Oke. Mau maghrib itu. Jadi ketika itu kita apa namanya sholat maghrib, Bang. Sholat maghrib. Nah, itu kan tenda untuk sholat itu deketan sama ini apa namanya tenda untuk perempuan. Oke. Nah, di situ teman gue kan kita lagi sholat bareng-bareng tuh. Nah, waktu itu teman gue ini kebetulan baca ayat kursi. Oke. Ayat kursi di tengah-tengah, tenda cewek di teriak, ada yang teriak gitu. Wah, kayak jerit-jerit gitu loh, Bang. Jadi kan akhirnya kita kayak batalin gitu loh, Bang. Batalin. Oh, gitu. Dibatalin ya? Ya kita kan kaget, Bang. Kita kan kaget, Bang. Betul. Itu kan karena tendanya tuh sebelahan gitu loh, Bang. Persis sebelahan ya. Sebelahan gitu. Sebentar, tenda-tenda yang dibuat juga karena yang sepertinya tempat Oslo Ospek ini bukan tempat yang ada tempat khusus kayak ruangan terbuka semua dan dibangun tenda-tenda ya. Tendanya itu sendiri kayak tenda umum orang camping gitu, tapi cukup gede. Iya, betul, kayak tenda pengungsian gitulah, model-model kayak gitu loh. Dan ini sebelah-sebelahan ya? Sebelah-sebelahan, Bang. Jadi terus kalau jadi waktu itu pas kita sholat gitu, ada yang teriak gitu, wah gitu. Kita kaget, Bang. Wah, panik gitu. Ini apa nih? Beberapa teman, lanjutin dulu, biar panitia yang ngurus gitu. Yang beberapa teman, udah kita stop dulu. Kita cek dulu siapa tahu lagi butuh gitu bantuan gitu loh, Bang. Nah, kita ke split beberapa gitu, dan gua yang ikut golongan yang bantuin. Oke, bukan melanjutkan sholat ya. Takutnya urgent, Bang. Takutnya gue ada something gitu. Karena waktu itu panitia juga lagi istirahat kan, Bang, itu. Dan kita yang lebih dekat gitu. Jadi kemahnya panitia tuh lebih jauh daripada tempat kita berada waktu itu, Bang. Jadi istilahnya mau ngecek ada masalah apa, takutnya urgency, betul. Betul. Nah, pas itu ternyata dia lagi kesurupan. Oke. Jadi gue nggak ngerti, kayaknya sih dia tuh ada masalah, kayak masalah ya mungkin apa ya, diputusin pacarnya atau apa gitulah, Bang. Kayaknya. Jadi dia tuh kayak depresi gitu-gitulah. Itu jadi dia tuh seharian tuh kayak nggak feel good mood lah istilahnya gitu lah. Jadi kayak dia sering ngelamun. Jadi pas maghrib itu langsung teriak-teriak gitu, Bang. Oke. Kok pasan kita tuh lagi baca ayat kursi gitu, tau gitu loh, Bang. Nah itu wah itu panik. Kita tuh sama-sama sambil apa namanya diem itu. Pertama diem, yang cowok-cowok itu kan karena bingung mau ngapain. Akhirnya si cewek-ceweknya tuh pada ini apa megangin tuh loh. Oh, pada megangin si orang yang ini ya. Pada megangin. Waktu itu terus ada salah satu teman cowok, bentar gue panggil panitia. Dia nyamperin panitia. Habis itu apa namanya istilahnya panitianya datang, berbondong-bondong sambil ngecek, ini apa ini. Nah itu masih ada aja teman-teman gue yang mikir itu prank, Bang. Waduh. Kejadian itu masih ada mikir itu skenario gitu. Jadi kayak ada yang beberapa kayak acuh tak acuh gitu loh, Bang. Oh, nggak peduli. Bohong-bohongan kali ini. Gitu. Nah, ini bohong-bohongan ya, gitu, skenario gitu-gitulah, gitu. Nah, gue yang bodo amat lah. Ya, at least kita entah ini skenario atau bukan, ini harus ditolong gitu mikirnya. Gue cuma mikirnya gitu aja gitu. Terus ya udah ditenangin, ada dosen yang ya ngetenangin. Gue lanjut sholat maghrib, Bang. Oke. Gitu. Udah kelar gitu, Bang. Set gitu.
pas itu udah kelar, kita udah bubar set gitu. Nah tiba-tiba genset itu mati bang. Oke. Genset ini mati, nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, genset ini mati, jebret, serat gitu. Genset mati, jebret gitu. Pada teriak semua, weh apa ini? Ini dikira prank lagi. Dikiranya ya. Dikira prank lagi gitu. Nah soalnya gini bang, ketika genset ini mati kan gelap gulita banget bang. Iya. Nah itu ada beberapa orang, entah itu panitia, entah itu bukan bang, itu nyenggol paku untuk tenda itu loh bang. Oke. Nah akhirnya rubuh tendanya panitia itu. Waduh, terus? Nah itu kan tambah panik lagi tuh bang. Jadi udah genset mati, tendanya rubuh. Waduh, udah chaos banget tuh waktu itu. Wah, gitu. Jadi apa namanya, itu hampir sejam lah bang itu kayak gitu. Itu padahal mau acara api unggun itu. Oke. Ceritanya mau acara api unggun karena besoknya kan udah mau persiapan pulang kan bang. Jadi ya itu sempat chaos kayak gitu tuh. Wah gimana? Akhirnya ditenangin sama beberapa dosen sama beberapa alumni. Diam lagi. Oke. Nah terus? Jadi kan udah nih bang, kita rame-rame bantuin panitia untuk benerin tenda sama ibaratnya nenangin si ceweknya tadi itu. Dan si ceweknya ini masih dalam kondisi tetap gitu? Dia itu habis dibacain gitu, dia udah tenang, agak berontak, tapi dia kayak diem gitu loh bang. Orangnya tuh kayak. Oke. Jadi diem di pojokan gitu, nggak mau ngerespon teman-temannya yang ngajakin ngobrol gitu loh. Jadi beberapa dari teman-temannya itu kayak apa ya? Kayak curiga ini sebenarnya masih ada di dalamnya itu gitu. Nah itu malam sekitar 10:30 itu teriak-teriak lagi bang si ceweknya ini. Oke, tapi itu posisi berarti lampu udah nyala ya? Udah nyala. Udah nyala, genset udah normal semua. Jadi waktu itu dia itu ceritanya habis balik dari kamar kecil. Si cewek yang tadi ini nih ya? Cewek yang tadi diantar sama 2 orang temannya. Pas di dalam kamar mandi ini, dalam toilet tuh dia teriak-teriak gitu bang. Oke. Jadi dia teriak-teriak gitu dan si akhirnya bang, kan malam-malam gitu, bangun, ya apa ini. Akhirnya si dosennya tuh ditenangin lagi gitu, tenangin lagi. Dan gua sempat dibisikin sama teman gua, itu gua nggak tahu ya bang, ini teman gua itu benar-benar bisa lihat atau enggak gitu. Jadi dia tuh sempat ngomong bahwasannya cewek yang hari pertama itu nyamperin kita satu tim itu bang, itu di situ di tenda itu. Oke. Kayak gangguin si ceweknya itu. Gangguin itu maksudnya dalam bentuk gimana ya? Apa yang dilihat sama temen lo itu ya? Jadi dia tuh kayak apa ya bang? Kayak apa? Digendong sama ceweknya itu loh bang. Di belakang? Di belakang gitu. Jadi kan dia kan waktu jadi teman gue itu bilang waktu di dalam tenda itu kan ceweknya itu kan kayak duduk sambil ngerangkul dengkul gitu loh bang. Iya. Nah si ceweknya itu dari belakang tuh kayak meluk gitu loh bang. Wadidaw. Jadi kayaknya kebawa gitu loh, kebawa gitu. Dalam tanda kutip kebawa gitu. Dan itu kejadian, jadi itu sampai panik gitu sampai malam bang, itu sampai tengah malam gitu. Itu kita nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat itu. Jadi selama proses itu tidak ada yang membantu, maksudnya tidak ada yang mencoba untuk menginikan si cewek ini gitu. Kan gini bang, waktu itu kan si ceweknya ini teriak-teriak masnya di dalam toilet bang. Oh enggak, maksudnya pada saat kan lo bilang akhirnya itu terjadi sampai pagi juga kan? Maksudnya sampai malam gitu kan? Iya, itu kan kejadiannya sekitar jam 11-an sampai jam 12-an lah mungkin bang. Nah akhirnya si cewek itu ditenangkan dengan cara gimana? Jadi waktu itu tenangnya ceweknya itu kayak apa ya, dipeluk gitu sama beberapa dosen yang perempuan gitu, terus kayak dilus-lus gitu loh bang. Dilus-lus itu sambil dibacain gitu, dan begitu terus dia udah mulai calm, terus
dia pingsan gitu. Oke. Dia pingsan, habis itu si panitia akhirnya bopong dia untuk masuk ke tenda UKS gitu bang akhirnya. Oh akhirnya disitulah mungkin situasinya lebih terkendali jadi akhirnya. Lebih terkendali, tapi itu udah malam bang, 12:30 gitulah. 12:30-an. Akhirnya si teman-teman kita itu pada gak ada yang berani tidur bang waktu itu bang. Jelas pasti nggak ada yang berani tidur. Gak ada yang berani tidur, jadi kayak apa ya? Akhirnya kita kayak saling ngejaga kuat. gitu, saling ngejaga. Iya, juga. saling ngejaga itu. Soalnya ditakutkan ceweknya ini kumat lagi gitu bang. Sih, betul. Jadi kita sukarela bantu panitia untuk gantian jaga si teman kita ini untuk supaya kalau ada kenapa-napa gitu bang. Oh akhirnya jadi si cewek ini maksudnya lo ganti-gantian jagain si cewek ini? Iya, jadi kayak sekitar ada 5 orang gitu bantu duduk gitu. Kita dikasih kopi sama dikasih makanan gitu, suruh bantuin di depan tenda perempuan, tapi nggak boleh masuk, cuma disuruh nunggu di depan aja gitu. Nah, kalau in case kalau terjadi apa-apa jadi lo ada di depan gitu ya. Betul bang. Okay, jadi terus jadi itu kita nunggu ya, alhamdulillahnya sampai subuh sampai pagi sudah nggak ada kejadian lagi gitu semenjak itu. Oke, itu jadi adalah kejadian hari kedua. Ya hari ya malam terakhir lah. Malam terakhir. Apakah setelah kejadian 2 itu ada kejadian lagi di tempat yang sama gitu? Kejadiannya enggak bang, beda, tapi dengan orang yang sama. Orang yang sama. Oke, ini adalah cerita ketiga lo ya? Iya, betul bang. Betul, ini adalah cerita ketiga ya, adalah cerita terakhir dari Jin Kura-Kura ya untuk part yang ini ya. Gimana maksudnya? Apa hubungannya gitu? Gimana coba ceritanya? Jadi gini, si ceweknya ini ini kejadiannya bedanya agak jauh bang. Jadi ini kejadiannya itu di kampus, di kampusnya kita tuh kebetulan waktu itu malam-malam bang, lagi main game gitu loh bang. Ada yang main game, ada yang nugas gitu loh bang. Oke, di kampus. Gue tanya dulu nih. Jadi kejadian ini lo menceritakan tentang si cewek yang waktu pas di hari kedua ini kena. Betul. Jadi orang ini, dan waktu itu pada saat kejadian itu istilahnya udah beberapa waktu setelah terjadinya kemah itulah ya. Betul. Ya selang setahun lah mungkin. Oh, udah cukup lama. Nah, yang lo lakukan waktu itu malam hari di sekolah, di kampus ngapain sampai malam? Iya. Kita waktu itu pertama bang, kita cari internet karena internetnya kencang waktu itu. Gue masih zamannya suka main game online gitu lah bang. Makanya lo stay di situ lah intinya gitu ya. Betul. Karena internetnya. Iya, sambil nugas lah itu bang. Istilahnya di sini. Jadi itu kejadiannya itu gue masih ingat jam 12 malam bang. Wah, dulu ngapain sampai jam 12 malam dong ya. Maksud gue juga gue sampai jam 10 malam aja di kampus tuh udah gak ada kerjaan gitu. Maksud gue itu jam 12 malam. Terus tunggu bentar. Jam 12 malam lo bilang berapa banyak orang yang berada bersama lo gitu waktu itu? Sekitar 7 orang. Oke. Dan dia semua tuh sama ya. Mereka memang memanfaatkan internet itu ya. Sama. Oke, terus. Jadi waktu itu kejadiannya itu kita kan lagi kayak di gazebo gitu lah bang, istilahnya bang. Oke. Dan posisi kampus juga udah tutup total dong seharusnya kan? Kampus tuh sebenarnya jam 10 itu ditutup bang. Oke. Jam 10 itu tutup. Jadi kalau kita mau keluar, kita tuh harus kayak nulis surat untuk satpam gitu loh bang. Bahwa gue mau keluar gitu. Betul karena gembok semua, ininya sudah digembok semua. Jadi either kita tuh harus nginep bener-bener tidur di kampus atau nunggu pagi, atau kalau case-nya emergency kayak pas ini kita harus minta izin gitu ke security-nya gitu. Oke, terus. Jadi waktu itu kejadiannya malam jam 12, kita tuh lagi nugas gitu di gazebo. Jadi lokasinya itu kita tuh sebagian besar tuh ngumpul tuh kebagi gitu bang. Ada yang di gazebo. Oke. Ada yang di dekatnya sekretariat himpunan gitu bang. Jadi beberapa orang kebagi gitu. Jadi si cewek ini juga sempat ikut nimbrung. Sebenarnya si ceweknya ini nggak ikut geng kita waktu itu nongkrong bang. Jadi dia itu sama beberapa teman-teman yang lain lah istilahnya gitu. Nah, jadi kita cuman tahu dia itu ada di situ gitu. Oke. Nah waktu itu
kita dia itu dan teman-temannya itu diajak ke musola gitu, entah itu sholat atau apa, gue nggak tahu. Jadi mereka nongkrong di situ. Nah, memang kampus gue itu kalau malam itu memang kayak ngeri-ngeri sedap gitu loh bang. Ya, gue pengen tahu deh situasi kampus lo ketika jam 12 malam itu. Apakah semua lampu sudah dimatikan? Apakah memang ada lampu-lampu masih dinyalakan gitu? Maksud gue kan beda ya antara kampus hidup, maksudnya dalam keadaan digunakan, sama ketika pada saat jam 12 malam. Maksudnya kondisi kampus lo pas jam 12 malam itu posisinya gimana? Jadi gini, kebetulan fakultas gua itu letaknya itu paling belakang bang. Oke. Paling belakang dan banyak tanah-tanah kosong, banyak kayak rawa-rawa gitu loh bang. Loh, Masih ada. ini kampus lo sendiri ini ada terdiri dari beberapa gedung atau bagaimana bro? Oh iya bang, ya Asik. besar. Oke. Jadi fakultas lo itu di gedung yang paling belakang lah gitu kasarnya. Ya? Paling belakang. Jadi karena dia paling belakang itu masih ada kayak bekas-bekas rawa-rawa, tanah-tanah kosong yang masih belum dibangun gitu loh bang. Iya. Oke. Jadi feel horornya itu bisa sebagian besar tuh dapat dari sana. Jadi karena kayak masih banyak pohon pisang, masih banyak pohon mangga kayak gitu-gitu loh bang. Nah kebetulan kita itu jadi lokasinya itu bang ya. Jadi ada kayak apa namanya tanah kosong gitu. Nah sebelahnya itu adalah kantin. Depannya kantin itu parkir motor. Oke. Nah ada depan parkir motor tuh ada jalan. Nah jalan tuh depan jalan tuh gazebo. Oke, berarti tapi lu dari jalan lo yang di gazebo itu sama pintu depan jauh dong berarti kan? Oh jauh bang. Berarti nggak ada akses untuk keluar kampus itu kecuali dari jarak jauh itu kan? Berarti lo benar-benar ketinggalan di belakang gitu kasarnya? Betul. Jadi nggak ada exit lah selain dari lewat depan lah istilahnya. Oke, terus. Nah waktu itu kebetulan itu gua kan lagi naruh piring tuh loh bang, naruh piring ke di kantin gitu. Padahal sellernya udah pulang sebenarnya, cuman gua naruh itu sama bekas makanan itu gua taruh kembalikan ke kantin gitu loh bang. Ke store-nya si yang punya gitu. Terus pas gue balik itu gua dengar teriakan dari arah musolanya tadi gitu bang. Jadi dengar teriakan. Terus seketika lampu yang di gedung dan di gazebo itu mati. Seketika mati aja gitu? Mati aja gitu bang. Terus mati gitu. Mati. Terus gak lama hidup lagi lampunya. Lampunya hidup lagi tas gitu. Nah si teman-teman gue ini pada bingung. Ini apa nih? Ada yang mainan lampu kah? Ada apa gitu? Nah waktu itu kita pada ngecek tuh bang, kita ngecek apa nih, ini apa gitu. Dan pas kita ngecek itu ada angin kenceng banget entah dari mana. Itu dari arah rawa-rawa itu ada angin kayak angin kenceng gitu loh bang. Kenceng banget, gitu, kenceng banget. Kita panik, ini apa ini? Dikira kita kayak angin puyuh atau apa gitu loh bang. Oh berarti benar-benar kenceng anginnya? Kenceng banget bang, jadi kita tuh kayak lari gitu loh bang. Udah itu laptop ditinggal semua bang, itu laptop, sepeda motor, ditinggal semua. Kita masuk ke gedung, ke sekretariatnya gitu. Kita bodong-bodong gitu. Nah pas di sekretariat itu, pas masuk, gak lama tercium bau wangi. Tuh langsung suasana berubah total itu di dalam tuh. Iya, jadi waduh. Dan sekretariatnya kita itu kan ada di gedung paling baru bang. Gedung paling baru di kampus itu. Nah wangi dan sekretariat itu kan belakangnya itu ada kayak toilet gitu loh bang. Toilet untuk tamu, untuk dosen gitu. Nah kita tuh sebenarnya nggak boleh masuk ke situ. Karena itu area terbatas lah istilahnya gitu. Kalau mahasiswa tempatnya di tempat lain gitu. Nah terus? Wanginya tuh dari situ gitu. Karena sebelahan gitu bang. Toilet sama itu. Dan kita sebenarnya itu pengen ngecek gitu, tapi nggak punya kunci gitu. Gitu. Cuma tahu nih, nih datang baunya dari sini nih gitu ya. Iya, karena sebelahan banget gitu loh bang. Karena sebelahan banget itu. Terus? Nah, terus udah deh kita abaikan aja lah, ini bodo amat lah. Ini apa namanya istilahnya gak penting lah gitu. Nah waktu itu, si cewek yang pertama itu teriak
Jadi dia kan udah teriak tadi bang, pas yang dari musola terus masuk lagi, terus kita kan keluar gitu rame-rame, terus dia tuh teriak lagi, nggak jelas, ya pokoknya kayak minta tolong gitu loh bang, tolong saya, tolong gitu. Jadi dia tuh sambil teriak sambil apa gitu. Kita tuh bingung karena nggak ada apa-apa di situ bang. Maksudnya? Jadi dia tuh kayak panik gitu loh, orang kayak apa ya, kayak orang dipukulin gitu loh. Oh padahal nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa, kita bingung semua gitu. Kita berenam tuh bingung semua ini. Loh, ini ada apa ini? Ini ada apa ini? Oh, si cewek ini lo bawa masuk ke dalam ruang sekretariat itu kah atau? Enggak, ini kita udah keluar semua bang. Oh, udah keluar lagi nyamperin musola ya kasarnya ya? Iya, nyamperin musola gitu. Jadi itu tadi tiba-tiba ya tadi dia nggak lama itu dia minta tolong gitu. Kita bingung bang. Wah, dia apa nih? Apa nih? Ya udah. Gua sama teman gue inisiatif ke satpam bang. Oke. Ke satpam minta tolong satpam waktu itu, Pak minta tolong dong, ini ada gini. Satpamnya nggak percaya awalnya bang, dikira kita tuh ngeprank dia gitu bang. Ada apa sih dengan kan itu bukan cerita yang untuk di prank gitu. Terus iya, habis itu tapi kita udah kayak mohon gitu, malam-malam gitu, ya udahlah. Akhirnya si satpamnya itu satu orang ikut kita naik motor gitu ke belakang ya gini. Jadi si satpam itu setelah itu lihat ceweknya ya istilahnya itu kayak bantuin Mbak istighfar gini. Yes, kayak gitu-gitulah istilahnya bang. Yes, terus si satpamnya itu ngomong, Mas ambilkan air minum. Wah gua langsung lari dalam sekretariat ambil aqua yang di dalam botol. Gue kasihkan, saat ini dibaca-bacain terus diminumin ke si perempuan itu. Oke, terus? Dan itu sempat berontak itu bang, sempat tumpah itu aquanya itu karena kan si teman-teman gue ini bantu megangin si perempuannya ini supaya nggak berontak itu. Jadi dikasih minum, akhirnya udah mulai ini tenang waktu itu gitu. Oke. Jadi akhirnya kita akhirnya waktu itu kita langsung disuruh pulang bang sama security. Tapi oke. Berarti kan waktu itu setelah agak tenang akhirnya lo harus disuruh pulang sama satpamnya kan? Betul bang. Tapi lo tahu nggak yang menyebabkan cewek itu begitu kenapa? Jadi apa ya bang? Kalau gue sih pribadi nggak, karena gue nggak punya skill untuk hal itu bang ya. Jadi gue cuma dengar dari beberapa teman-teman aja. Jadi si cewek ini bisa dalam kutip quote unquote itu sebenarnya ditempelin atau dikirim lah mungkin lah bang. Oh, dikirim sama orang gitu ya? Nah ternyata si cewek ini itu ini gue nggak ngerti bang, ini benar-benar cerita real atau enggak, tapi gue hanya dengar gosip-gosip aja dari teman-teman ceweknya gitu loh. Jadi si cewek ini sebenarnya itu mau dinikahkan gitu bang. Oke. Sama orang tuanya gitu di desa gitu. Tapi si ceweknya ini nggak mau. Akhirnya si orang yang laki-lakinya itu ngirim lah ke si ceweknya ini. Karena bentuk kekesalan dan kecewaan lah, maksudnya kekecewaan. Iya, betul. Jadi digangguin terus gitu si cewek ini. Betul gitu bang. I see. Jadi bisa dibilang aku sebagai pribadi ya separuh percaya nggak percaya bang ya. Iya, karena kan jadi tapi itu dapat infonya dari teman-teman gue yang dalam tanda kutip bisa ngelihat kayak gitu-gituan katanya. Gitu. Oke. Tapi setelah kejadian itu, apakah cewek yang itu masih suka terjadi kayak gitu-gitu lagi gitu maksudnya? Kalau lo dengar dari teman-teman ceweknya gitu, maksudnya apakah dia masih sering gitu? Apakah memang sering gitu atau gimana gitu? Jadi itu kan kejadiannya itu 1 tahun setelah yang camping itu kan bang? Iya betul. Itu kalau gue bisa ingat itu kejadian itu memang kayak berulang gitu loh. Tapi yang paling sering itu di kosnya dia. Oh kalau lo dengar dari cerita teman-teman? Iya itu di kosnya dia sering kayak
teriak-teriak di kamarnya, terus kayak banting-banting apa gelas kayak gitu-gitu loh bang. Mungkin sakit bro. Mungkin ya, mungkin dia sakit kali mungkin ya atau ya kejiwaan kali. Karena menurut gue bang ya, menurut gue ya orang yang dalam tanda kutip gangguan jiwa atau psikopat itu lebih mengerikan daripada kita lihat hantu menurut gue loh bang ya. Karena maksudnya lebih real gitu, mereka jauh lebih real ya. Betul dan mereka bisa do something wrong gitu di depan kita. Betul, benar banget. Ya itu kurang lebih cerita ketiga dari part ini ya. Jadi memang gue sengaja bikinkan jadi 2 part karena ceritanya cukup panjang. Ya, jadi mudah-mudahan bagi teman-teman yang memang suka dengan cerita horor bisa menikmati ya atau bisa mendengarkan dan lumayan untuk menemani malam dan tidur kalian ya. Dan bagi kalian yang mempunyai cerita-cerita juga, kalian bisa cek di deskripsi di bawah untuk bisa ngobrol-ngobrol sama gue juga. Kalau misalkan kalian punya cerita bisa gabung di Discord kita. Dan gue berterima kasih kepada Jin Kura-Kura yang sudah menceritakan cerita ini. Ya, mudah-mudahan nanti akan ada lanjutan dari cerita Jin Kura-Kura karena Jin Kura-Kura pernah bilang bahwa dia ceritanya cukup banyak, ya. Jadi mungkin akan bisa dilanjutkan di episode berikutnya. Kalau gitu bersama gue Dejidat, gue cabut dulu guys and see you next video. Bye bye.